Selamat datang di Bimbel Edupedia. Yuk kita dukung channel pendidikan ini dengan subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk teman-teman yang akan melakukan tes CPNS maupun P3K. Nah, di sini kita akan mencoba belajar soal-soal tentang manajemen informasi kesehatan. Jadi ini adalah soal-soal tentang rekam medis gitu ya teman-teman. Dan terima kasih sebelumnya sudah mampir ke YouTube channel kita. Terima kasih teman-teman atas dukungan dan subscribe-nya. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan dalam menjalani tes ke depannya. Semoga lancar di dalam menjawab dan teman-teman semuanya bisa menjadi ASN di tahun 2025 ini. Oke teman-teman, kita langsung ke soal-soal. Dalam sistem rekam medis dan informasi kesehatan, alur sistem dimulai dari kegiatan pendaftaran pasien hingga penyimpanan rekam medis. Saudara sedang bertugas di tempat pendaftaran pasien dan melakukan proses wawancara untuk mendapatkan data identitas dengan benar, lengkap, dan akurat untuk membedakan pasien satu dengan pasien lainnya. Nah, proses apakah yang dimaksud pada kegiatan di atas? Nah, silakan teman-teman untuk mencoba menjawab soalnya selama 10 detik. Ya, teman-teman, coba kita lihat satu persatu opsi jawabannya dan kira-kira jawabannya ini yang mana, teman-teman? Oke, kita lihat dulu soalnya ya. Di sini adalah teman-teman seorang perekam medis yang bertugas di tempat pendaftaran ya. Jadi di sini teman-teman adalah seorang perekam medis yang ditugaskan di tempat pendaftaran. Nah, yang ditanya adalah proses kegiatannya, teman-teman. Yang dilakukan teman-teman ternyata adalah wawancara untuk mendapatkan data identitas dengan benar, lengkap, dan akurat. Nah, kira-kira kalau dengan kegiatan tersebut, kira-kira yang dimaksud kegiatan itu apa, teman-teman? Ya, betul sekali, adalah proses identifikasi. Kenapa nggak registrasi, Kak? Karena kan itu di tempat pendaftaran pasien. Jadi registrasi itu adalah proses ya, proses untuk mendaftarkan pasien di sistem informasi, karena kita kan semuanya sudah elektronik. Jadi kalau kita meregister kan sekarang sudah computerized. Nah, sistem memasukkan data pasien ke dalam sistem yang komputerisasi tadi itu dinamakan registrasi. Sedangkan kegiatan tersebut teman-teman adalah proses untuk mendapatkan data-data identitas yang valid dan yang benar. Jadi itu adalah proses identifikasi ya teman-teman. Kalau opsi yang C ini kurang tepat, opsi D juga kurang tepat, dan juga opsi E apalagi kurang tepat ya, karena analisa dan assembling itu tidak dilakukan di proses pendaftaran. Oke teman-teman, semoga teman-teman nanti ketika menjawab soal tidak kebalik-balik ya antara proses identifikasi maupun proses registrasi. Oke teman-teman, sekarang kita coba refresh teori-teori yang dulu kita dapatkan di bangku kuliah. Yang pertama adalah identifikasi pasien. Jadi tujuannya adalah apa sih teman-teman itu untuk melakukan identifikasi pasien? Nah, tentunya adalah untuk mendapatkan identitas pasien yang jelas, supaya ini mendukung rumah sakit untuk kegiatan mutu pelayanan ya, khususnya untuk keselamatan pasien. Nah, tujuan dari identifikasi pasien ini apa teman-teman? Untuk mendapatkan data yang benar untuk identitas pasiennya. Kemudian ada juga teman-teman jenis-jenis data di dalam rekam medis. Masih ingat ya, itu ada data administrasi dan juga data klinis. Nah, proses pendaftaran tadi termasuk cara untuk mendapatkan data administratif. Sedangkan data klinis di sini adalah data hasil pemeriksaan, pengobatan, perawatan yang dilakukan oleh praktisi kesehatan dan penunjang medis. Nah, kira-kira teman-teman, kalau general consent itu termasuk data administratif atau data klinis nih? Iya, bener banget.
General consent itu adalah data administratif teman-teman, karena di general consent itu tidak ada informasi terkait hasil pemeriksaan apapun atau hasil pengobatan apapun, bahkan diagnosa pun tidak ada di dalam general consent. Maka general consent itu masuk di dalam data administratif. Bagaimana kalau misalkan data tentang asesmen awal medis, teman-teman? Tentu itu adalah data klinis, termasuk lembar laboratorium, itu juga termasuk data klinis. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan ya, apa yang dimaksud data administratif, apa yang dimaksud dengan data klinis. Oke, kita coba ke soal berikutnya. Kartu tanda pengenal sebagai pasien yang berisi identitas pasien dan nomor rekam medis dan setiap kali berobat harus dibawa adalah apa, teman-teman? Oke, karena soalnya cukup gampang ya, jadi jawabannya ini adalah opsi yang B, kartu identitas berobat. Teman-teman masih ingat ya tentang KIB, KIUP dan lain sebagainya. Kenapa bukan A, teman-teman? Kita lihat ya, di sini dibawa setiap kali berobat. Tentu ini diberikan kepada pasien. Sedangkan KIUP itu, teman-teman, dia adalah master pasien atau indeks pasien, teman-teman, atau pasien indeks. Nah, ini biasanya ini dipakai di rumah sakit atau datanya disimpan di rumah sakit. Sedangkan untuk pasien yang nanti dibawa kunjungan berulang itu adalah KIB. Jadi ini jawabannya bukan A ya, tapi opsi yang B. Next, kita ke soal berikutnya. Rekam medis yang bertugas di tempat pendaftaran menghadapi seorang pasien laki-laki penderita diabetes mellitus kronis di usia 40 tahun yang bermaksud melakukan kunjungan ulang ke sebuah rumah sakit untuk berobat ke poli penyakit dalam, tetapi lupa membawa kartu berobat. Penyelenggaraan rekam medis rumah sakit menggunakan hybrid system. Apa yang paling awal harus dilakukan perekam medis dalam memberikan pelayanan pada pasien tersebut di atas? Nah, kira-kira apa sih langkah awal yang dilakukan oleh perekam medis saat kita ada case seperti ini, teman-teman? Silahkan teman-teman untuk menjawab, waktunya 10 detik. Ya, benar sekali, jawabannya adalah opsi yang E. Jadi kita harus mencari nomor rekam medis melalui database dengan sistem searching. Gimana jawabannya bisa E ya? Sekarang kita yang ditanya adalah langkah paling awal. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman nanti sudah sering berlatih soal-soal dengan tipikal soal cerita panjang seperti ini, usahakan kita itu baca pertanyaannya dulu. Apa sih yang ditanyakan? Nanti secara tidak langsung atau di alam sadarnya kita ya, kita itu kalau membaca dari awal kalimat sampai dengan kalimat terakhir, itu akan tergiring pertanyaan yang tadi itu apa untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar melalui clue-clue yang ada di dalam soal tersebut. Jadi itu adalah salah satu tips teman-teman nanti kalau menjawab soal P3K itu model-model soal cerita seperti ini. Jawab dulu pertanyaannya, apa sih yang ditanyakan di dalam soal, baru kita bahas baca secara keseluruhan mulai dari kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir. Karena di sini ada kan yang ditanyakan adalah step awal itu kita harus ngapain, teman-teman. Di sini opsi yang A, pasien tidak memperoleh pelayanan. Ini salah ya, karena kita tidak memberikan pelayanan hanya dengan pasien yang karena dia nggak lupa membawa kartu berobat. Oke, opsi B, pasien dibuatkan nomor rekam medis baru. Ini juga salah karena nggak sesuai, nanti akan terjadi duplikasi nomor rekam medis. Oke, opsi C, pasien diminta mengambil kartu berobat lalu kembali lagi ke PPRC. Ini juga kurang tepat. Opsi yang D, mencari nomor RM melalui register nomor di tempat penyimpanan rekam medis. Nah, ini juga kurang tepat, teman-teman. Yang paling tepat adalah opsi yang E dengan sistem searching, karena di sini adalah hybrid system. Next, rumah sakit X menggunakan rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan unit pelayanan lain termasuk billing system. Suatu hari ditemukan duplikasi nomor rekam medis di mana satu pasien memiliki dua nomor yang berbeda.
Hal penting apa yang harus dilakukan perekam medis untuk menyelesaikan kasus tersebut? Nah, gimana nih kalau misalkan nanti teman-teman menemukan soal seperti ini, terjadi duplikasi nomor rekam medis, apa yang teman-teman akan lakukan? Silahkan dijawab 10 detik. Oke, kita coba lihat opsinya satu per satu. Opsi A, pasien tersebut dibuatkan nomor baru, sedangkan nomor yang lama diputihkan. Nah, ini salah ya teman-teman, karena kalau kita terjadi penggandaan atau duplikasi nomor rekam medis, itu yang digunakan adalah nomor lamanya, bukan nomor yang baru. Jadi opsi A ini kurang tepat. Nomor yang lama diberikan pasien baru, ini juga salah ya teman-teman, karena nomor lama harusnya dipakai pasien ini, tapi di sini salah karena nomor lama itu udah jurusnya dipakai sama dia. Jadi pasien baru ya nanti dikasih nomor baru. Nomor yang lama dipakai pasien yang bersangkutan. Oke, nomor yang baru diberikan kepada pasien yang baru pertama kali datang ke rumah sakit tersebut. Oke, ini lumayan benar, jadi kita keep. Opsi D, nomor yang lama tetap dipakai pasien yang bersangkutan, sedangkan nomor yang baru diberikan kepada pasien yang baru pertama kali datang. Dengan catatan nomor tersebut sudah dikonfirmasikan kepada petugas komputer billing. Nah, opsi C dan D ini mirip, hanya saja opsi D lebih sempurna ya, karena kita ada sistem konfirmasi juga. Opsi E, nomor yang lama dipakai pasien yang bersangkutan, sedangkan nomor yang baru diberikan pada pasien baru pertama kali datang tanpa harus mengkonfirmasi. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman. Nanti bagaimana kalau misalkan tagihannya ditagihkan kepada nomor yang baru, itu kan juga kurang tepat. Jadi di sini yang paling tepat adalah opsi yang D. Ingat, kalau nomor ganda yang dipakai adalah nomor lama, baru kita konfirmasi ke billing, baru nomor yang duplikat tadi, yang satunya nomor baru yang terbaru itu bisa dikasihkan ke pasien yang lain. Oke teman-teman, kita coba ke sistem penamaan nih. Bapak Mayor Denny Sitoros, orang Batak asli, berobat ke Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Perekam medis mendaftar di tempat pendaftaran pasien rawat jalan, menulis nama pasien dengan cara langsung. Bagaimana cara mengindeks sistem penamaan menurut prosedur yang benar? Gimana nih teman-teman kalau misalkan sistem penamaannya seperti ini? Masih ingat ya teman-teman, kalau proses penamaan gelar mayor seperti ini itu harus ditaruh di belakang. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, sudah pasti opsi A, B, C itu adalah opsi yang salah. Tinggal opsi D dan opsi E. Nah, karena di sini menjelaskan orang Batak asli ya, Denny Sitoros. Nah, ini kita harus pakai nama marganya dulu baru nama aslinya pasien. Jadi yang benar adalah opsi yang D. Yang E teman-teman. Sitoros dulu. Maaf. Sitoros dulu baru Denny. Oke. Next, silakan teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Ya, benar banget, jawabannya adalah opsi yang A teman-teman. Petugas pendaftaran sering menemukan kesulitan penulisan nama pasien karena cara penamaan di Indonesia itu berbeda setiap daerah. Penulisan nama terdiri dari 2 suku kata untuk menghindari kesalahan. Penulisan manakah yang benar? Yang memiliki nama marga ya. Jadi kalau ada nama marga itu marga dulu ya. Marga baru nama pasien tersebut. Nah, di sini yang paling benar adalah opsi yang A. Ini kurang tepat. Ini yang CD ini adalah sistem penamaan langsung. Jadi nggak ada nama marganya. Oke
Oke teman-teman, jadi di sini jawabannya opsi yang A. Latihan soal berikutnya. Seorang pasien berobat pertama kali ke puskesmas karena mengalami batuk bedak selama 1 minggu. Setelah pemeriksaan, dokter paru merujuk pasien ke klinik THT untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisi tenggorokannya. Kunjungan pasien pada klinik THT disebut sebagai apa teman-teman? Apakah pengunjung baru? Apakah pengunjung lama, kunjungan baru, kunjungan lama, atau kunjungan ulang nih? Silahkan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Oke teman-teman, coba kita lihat pertanyaan di soalnya. Kunjungan pasien di klinik THT ya, di klinik THT-nya. Jadi pasien itu posisinya adalah pasien baru, di mana dia itu pertamanya ke poli paru ya. Jadi dia pasien baru, dia ke poli paru, kemudian dia dikonsulkan ke THT karena batuknya berdahak tadi. Jadi kalau misalkan dia sudah yang ditanyakan adalah di klinik tersebut, nah kalau di klinik itu bukan lagi membahas tentang pengunjung baru atau pengunjung lama teman-teman, tapi kunjungan baru. Di sini jawabannya adalah opsi yang C. Sekarang kita coba refresh lagi, apa sih perbedaannya antara pengunjung sama kunjungan? Oke. Dari register rawat jalan sendiri itu teman-teman dibagi menjadi 2. Ada register pendaftaran dan juga register pelayanan. Kalau register pendaftaran itu dibuat di TPPRJ atau tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Masih ingat ya singkatan TPPRJ? Tapi kalau register pelayanan itu biasanya dibuat di poliklinik. Nah, tujuannya tuh juga beda-beda teman-teman. Kalau misalkan di pendaftaran ya kita untuk mengetahui apakah dia pengunjung baru atau pengunjung lama. Sedangkan kalau di pelayanan itu untuk mengetahui dia kunjungan baru atau kunjungan lama. Nah, di sini ada definisinya. Kunjungan baru adalah kunjungan pasien yang pertama kali pada suatu pelayanan di rumah sakit atau vaskes. Sedangkan kunjungan lama itu adalah kunjungan yang kedua kali atau berikutnya pada suatu pelayanan. Tetapi kalau pengunjung baru adalah pasien yang baru pertama kali. Jadi pengunjung baru sama pengunjung lama ini lebih kayak gampangannya kayak pasien baru ya. Pasien baru berarti dia pengunjung baru. Kalau pasien lama berarti dia pengunjung lama. Nah, ada juga tentang namanya kasus baru maupun kasus lama. Ini sama konsepnya, hanya saja diganti dengan kondisi ya. Kalau ini kan pasien tadi. Ini adalah kondisi atau diagnosa. Kalau baru ya berarti dia baru di klinik tersebut. Kalau dia berulang ya berarti diagnosa berulang teman-teman. Dari sini teman-teman sudah bisa dipahami ya. Silahkan di capture jika memang ini bisa membantu teman-teman untuk mengingat dan bisa membedakan apa sih pengunjung, apa sih kunjungan, seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah buku register pendaftaran pasien rawat jalan. Jadi item-item apa saja sih yang harus ada di dalam register pelayanan rawat jalan pendaftaran, Ada data demografi mulai dari nama sampai dengan pendidikan. Kemudian ada juga pengunjung. Nah, ini untuk mengetahui pengunjung baru dan pengunjung ulang. Nanti misalkan teman-teman mendapatkan soal, misalkan untuk mengetahui pengunjung baru. Nah, maka rekam medis harus melihat buku apa teman-teman. Nah, nanti jawabannya adalah melihat buku register pendaftaran. Jadi ingat, pengunjung itu pendaftaran, tapi kalau kunjungan itu pelayanan. Jadi pasien udah lewat tuh stepnya di pendaftaran, tinggal dia di poliklinik atau di poli, dia ngapain dan ditulisnya di poli oleh perawat. Nah, itu adalah buku register pelayanan teman-teman. Jadi teman-teman bisa membedakan ya antara register pendaftaran dan juga register pelayanan. Nah, ini teman-teman ada jenis kunjungannya, kunjungan baru atau kunjungan lama atau berulang. Next ke soal berikutnya. Pasien bernama AY telah melakukan pendaftaran secara online
melalui website dan mendapatkan nomor antrean. Setelah dipanggil, pasien menuju ruang pemeriksaan dokter di Poliklinik Rawat Jalan. Perawat kemudian mencatat identitas pasien, riwayat kesehatan, kondisi saat ini, serta metode pembayaran di buku catatan poliklinik. Pada buku apa perawat ini mencatatnya? Nah, tadi kan sudah kita singgung ya. Kalau dia di poli dan yang biasanya yang ada itu perawat itu adalah buku register pelayanan. Karena ini adalah kasusnya rawat jalan, jadi di sini nanti jawabannya ya adalah opsi yang B, register pelayanan rawat jalan. Gitu ya teman-teman. Next, kalau misalkan teman-teman di sini membutuhkan bimbingan belajar ya, jadi kita menyediakan bimbel di mana kita ada kelas interaktif 10 kali pertemuan nanti bersama dengan mentor. Jadi kita akan ada kelas pertemuan di Zoom selama 90 menit ya ini teman-teman, selama 90 menit itu ada 10 kali pertemuan. Jadi nanti skemanya untuk kelas interaktif itu tentunya ada tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian nanti teman-teman juga langsung mendapatkan materi yang cukup lengkap tentang kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural sesuai dengan wawancara sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB. Kemudian nanti teman-teman juga akan mendapatkan rekaman pembelajaran melalui akses YouTube ya. Kemudian ada tryout CAT 2 kali, modul pembelajaran menarik dan ratusan soal yang mungkin nanti akan kita bahas lagi di WA group dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa dapatkan di harga hanya 195.000 saja. Nah, misalkan teman-teman nanti aduh kalau saya Zoom itu nggak ada waktu dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa ambil paket hemat. Jadi teman-teman bisa nanti ambil paket yang 100.000 atau nanti bisa chat admin. Jadi kalau 100.000 itu nanti teman-teman dapat full akses rekaman, latihan soal, tryout, dan juga modul pembelajaran yang menarik dan juga materi-materi P3K rekam medis yang lengkap banget sesuai kisi-kisi Permenpan RB. Oke teman-teman, silahkan dihubungi di admin berikut ini. Next, satu kali lagi teman-teman. Nah, ini soalnya tipe-tipe soal panjang, soal yang hot. Ini soal-soal kemarin nih teman-teman yang ada di tahap 1. Anda adalah seorang perekam medis di rumah sakit yang ditugaskan untuk menyajikan data. Selama 3 bulan terakhir ditemukan beberapa kendala dalam proses registrasi, seperti kesalahan dalam input data pasien baru dan kurangnya kelengkapan data administrasi pasien lama. Kepala Puskesmas meminta tim manajemen informasi kesehatan untuk menyusun instrumen yang dapat membantu menyajikan data pelayanan pendaftaran pasien secara akurat dan lengkap. Instrumen apa yang paling tepat digunakan untuk menyajikan data pelayanan pendaftaran? Nah, ini ada loh teman-teman di kisi-kisinya Permenpan RB terkait dengan instrumen untuk pendaftaran pasien itu apa. Nah, kira-kira teman-teman jawabannya yang mana nih? Apakah A? Apakah B? C? D atau E teman-teman? Baik, silahkan dijawab dalam waktu 10 detik. Oke, sekarang kita coba opsi yang A. Buku register manual yang mencatat identitas pasien secara rinci. Nah, sedangkan di sini yang ditanya adalah kunjungan 3 bulan terakhir, kendala dalam proses registrasi, kemudian kelengkapan data administrasi pasien. Boleh sih ini, tetapi kalau buku register manual yang kita kumpulkan ini kurang tepat sih menurut kita, karena kan kita kalau menyajikan data, apalagi ini sudah input ya, berarti dia sudah elektronik, jadi kita kurang prefer untuk jawaban yang opsi A. Sekarang kita coba lihat opsi yang B, sistem informasi elektronik dengan modul pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap. Nah, benar banget nih teman-teman, jadi kita bisa tahu nanti kunjungan pasien barunya selama 3 bulan terakhir tuh apa gitu ya.
Ini bisa jadi jawabannya sih teman-teman. Kalau yang manual-manual seperti ini kurang sesuai ya sebagai instrumen untuk kita mengolah data. Kalau ada sistem informasi elektroniknya itu bisa lebih mudah lagi. Ini juga kurang matching dengan pertanyaannya teman-teman. Yang ditanyakan bukan mutu ya, tetapi instrumen yang digunakan untuk menyajikan data pelayanan pendaftaran. Jadi kita buku sistem informasi elektroniknya entah itu pakai Excel ataupun pakai SPSS dan lain sebagainya. Dan juga modul pendaftaran pasien rawat jalan ataupun rawat inapnya. Jadi jawaban di sini adalah yang benar opsi B. Baik, terima kasih teman-teman. Next kita akan lanjut di part-part sebelumnya. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel pendidikan ini akan terus berkembang dan maju dan bisa memberikan latihan-latihan soal lebih banyak lagi kepada teman-teman. Terima kasih teman-teman. See you.